Happy Sunday. Tuhan Yesus baik. Dia mendengar dan menjawab doa tepat pada waktunya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu sekalian, percayalah waktu Tuhan Yesus yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita kan melihat Dia jadikan semua. Siapa yang percaya bahwa waktu yang tepat, doa-doa dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat pertolongannya terjadi semua dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah rindu mendengarkan sabda firman-Mu. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu sekalian, judulnya hari ini selamat beribadah di gereja masing-masing. Pelayanan Pastor Andy sampai hari ini untuk ibadah belum mendapat rekom dari RT dan FKUB. Pun demikian Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena doa yang kita naikkan sekalipun lewat live streaming seperti ini, form doa
maupun juga lewat online, saudara-saudara, Tuhan oleh kasih-Nya boleh hadir dan menolong banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini untuk tidak hadir dulu ke Gerahaya STHC karena tutup, tidak ada kegiatan. Namun untuk pelayanan doa hanya lewat online saja, ya. Karena Pastor Andy hanya melayani tatap muka saat ada kebaktian, saat ada ibadah, atau dalam suasana ibadah, atau setelah selesai ibadah tatap muka. Mohon dukung doa supaya pelayanan ini boleh kembali hadir secara tatap muka, khususnya peribadatan. Ya, cerita dikit Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang sebetulnya banyak yang meminta untuk pelayanan pribadi, atau misalnya pertemuan khusus. Bapak Ibu terkasih, dengan ini Pastor infokan bahwa kami, Pastor Andy, tidak membuka pelayanan khusus. Kami juga tidak menerima, mohon maaf, yang namanya pelayanan pribadi. Secara pribadi, Pastor Andy menghindari hal ini. Kenapa? Kami tidak membuka praktek, ya, di mana saat hari-hari ini juga menjadi pemberitaan yang namanya dukun-dukun. Kami ini adalah hamba Tuhan. Kami melayani, bukan urusannya dengan kesaktian manusia, kehebatan seseorang. Itu tidak ada dalam diri kami, Bapak Ibu sekalian. Bahkan beberapa hari lalu ada seorang tim artis yang menchat pribadi ke kami, menawarkan, mengundang, mengajak untuk rencana membuat podcast begitu. Bapak Ibu sekalian, kami tidak masuk di area itu. Bahkan kami juga belum bisa merespon hal itu. Karena kami ini seorang hamba Tuhan. Kami hindari pertemuan khusus, kami hindari temu janji, pertemuan pribadi. Karena kalau sampai hati kami serong ke sana, nanti tanpa sadar bisa buka praktek. Kalau sudah praktek ada pertemuan khusus, wah, kami bukan dukun, kami adalah hamba Tuhan. Kami tidak membuka praktek apapun. Kami tidak menjual ajimat apapun. Kami tidak ada komersial apapun. Semua pelayanan kami adalah pelayanan atas dasar kasih Tuhan Yesus dan pelayanan kemanusiaan kepada sesama yang membutuhkan. Pelayanan kami bukan cuma sekedar mendoakan orang sakit. Kenapa hari-hari ini kami lebih fokus doa orang sakit? Karena kami punya kesaksian banyak bagaimana Tuhan sembuhkan kami dari sakit penyakit. Dan sampai hari ini juga seperti thumbnail yang muncul, bagaimana kistanya hilang setelah didoakan lewat online. Ya, itu kesaksian baru diterima tadi subuh, saudara-saudara. Maka
kami post, mudah-mudahan menguatkan. Tapi kesaksian ini tidak untuk membuat Bapak Ibu mengandalkan manusia. Cuma mau cerita bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Kenapa banyak orang sakit yang disembuhkan, ditolong Tuhan hari ini? Karena nama Tuhan Yesus masih berkuasa. Berimanlah bukan kepada manusia, tetapi berimanlah kepada Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur, saya menjadi saksi. Ada begitu banyak setiap hari orang-orang ditolong Tuhan, mendapat pemulihan, disembuhkan. Karena nama Tuhan Yesus itu betul-betul berkuasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, ya, saya hamba Tuhan, saya melayani atas dasar kasih dan juga sebagai seorang pendeta, atau di dalam kitab surat Efesus 4 ayat 11 dalam teks berbahasa Inggris, pendeta disebut pastor, ya. Pastor itu berbeda sama pastor. Pastor lebih identik itu romo, pater, atau jabatan dalam agama Katolik. Kalau pastor ini Kristen, disebut secara umum pendeta, tapi kami memakai istilah pastor, itu sesuai Efesus 4 ayat 11 dalam teks berbahasa Inggris. Yang pasti kami ini bukan dukun, Bapak Ibu sekalian. Bicara soal dukun, hari ini saya mau membacakan satu perikop cerita, ya. Saya bacakan saja. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita di hari Minggu ini. Secara manusia sih, kalau mau sedikit share, ini juga adalah kisah sedih di hari Minggu. Wis, lagu dong. Bapak Ibu silakan gereja di gereja masing-masing. Tapi misalnya ada yang ke Balikpapan dan mau datang ke Geraha ISTHC, mohon maaf, kami tidak ada kegiatan. Kami belum bisa beribadah karena belum mendapat rekom dari RT dan FKUB. On proses, mohon dukun doa. Tuhan kasih umur panjang, pastor masih banyak kesempatan untuk bisa memimpin ibadah di Geraha ISTHC bila waktunya Tuhan. Seperti pujian tadi, tidak selalu Tuhan menjawab doa, tapi saya percaya di waktu yang tepat itu akan datang. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ketika berdoa mungkin tidak selalu dijawab di waktunya kita, tapi sebagai manusia yang percaya kepada Elohim, kepada Tuhan Sang Pencipta, waktu Tuhan pasti yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saya akan bacakan satu perikop, ya, dari kitab Yehezkiel pasal 13, ya. Apa kata Bible tentang dukun-dukun? Kitab Yehezkiel pasal 13, ya, satu perikop ini mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23, ya. Kitab Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai 23. Di sini bicara soal dukun-dukun, ya. Perikopnya hukuman terhadap nabiah palsu. Selamat mendengarkan kitab suci Bible bagi kita semuanya, orang-orang percaya, pemirsa sekalian, dari kitab Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan, engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan,
Elohim. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda. Untuk menangkap jiwa orang, apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Ya, ini sebuah peringatan. Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Yang Pastor dapat di sini, kita tidak boleh yang namanya melakukan hal ini. Semua kuasa datang dari Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memanfaatkan atau memperjualbelikan, menukar dengan beberapa genggam jelai dan menukar beberapa potong roti. Jasa dari yang dikatakan tadi dukun-dukun perempuan ini, ya. Ada juga istilah ajimat, ya. Wah, kami hamba Tuhan, kami tidak menawarkan. Oh ya, hati-hati ya, khususnya di akun Facebook. Tolong di-share berita ini. Ada begitu banyak kasihan orang-orang yang menjadi korban daripada akun palsu yang menawarkan, ya mungkin seperti ajimat berbentuk tanda salib, minyak urapan, apalagi ya. Ya intinya akun palsu ini mengatasnamakan Pastor Andi Simon itu menjual begitu, menjual dengan satu nilai. Jadi tolong kalau pemirsa yang menyaksikan ini dan engkau pernah membuat akun palsu, saya hamba Tuhan, saya memaafkanmu, saya mengampunimu. Hentikan, ditutuplah akun itu karena itu adalah kejahatan. Ya, kalau ada perlu-perlu, ya mungkin coba chat kami mungkin bisa atau tim bisa membantu melayani begitu, tapi jangan sampai memanfaatkan pakai nama orang lain lantas memanfaatkan orang-orang yang butuh. Itu ya dari tambahan Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak menawarkan ajimat atau jimat-jimat, nggak ada. Perihal tentang layanan healing water itu, bahkan nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, tempat parkir yang baru yang udah selesai, kita juga mau bikin layanan air bersih, ya. Layanan air bersih yang mana didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya air yang kita minum didoakan dalam nama Tuhan Yesus itu bisa menjadi air berkah, ya. Itu bukan ajimat, ya. Ajimat itu sesuatu yang dipegang, diyakini, disebut mungkin dengan nama ilah-ilah yang lain gitu. Tapi lebih tepatnya kita pakai istilah nanti yang kita buat ini layanan air bersih gratis gitu. Karena air minum itu sudah pasti bermanfaat buat manusia. Kalau tidak salah sekitar 80-85% tubuh manusia ini terdiri dari cairan begitu kira-kira. Ya, baik. Pastor selesaikan membaca ayat ini. Tadi sudah ya. Nah, sekarang kita lihat Yeskel 13 ayat yang ke-20 sampai 23. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, aku akan menentang tali-tali ajimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Jadi ketika Tuhan ajar saya, siapapun yang melakukan praktek dukun-dukun seperti perempuan ini, firman Tuhan menentang mereka. Ya,
Ayat 21, aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Firman Tuhan, ayat 22, oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan membiarkan dia hidup. Ayat 23, oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku, kata firman Tuhan, kata Tuhan langsung, amin. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, saya sampaikan, percayalah kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan adalah kebenaran, kuasa Tuhan, kedamaian, kuasa Tuhan Yesus memberikan pengampunan, kuasa Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, kuasa Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan, firman Tuhan Yesus memberi kita rasa tenang dan kesembuhan. Ada pemulihan dalam firman Tuhan, termasuk Bapak Ibu dalam pergumulan, ketika sakit misalnya, firman Tuhan Yesus datang memberikan kekuatan yang baru. Dan kalau engkau percaya, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah engkau dan sisi keluargamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Beribadahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bawalah korban syukur, korban pujianmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosamu, menjadikan kita ciptaan yang baru. Dan satu hal yang mungkin tidak banyak orang pikirkan, Tuhan Yesus yang akan menemani kita dalam keabadian, kekekalan di kerajaan kekal surga yang dijanjikan oleh Bapa kita. Apakah engkau terberkati? Apakah ada sukacita? Saya percaya damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati pemirsa sekalian, mendorong kita bersemangat untuk datang beribadah ke gereja kita masing-masing. Ya, kisah sedihnya Pastor hari ini di hari Minggu, lagu kali, sedih hari Minggu. Ya, di tempat di mana Tuhan percayakan kami boleh membangun Geraha YHTHC, belum bisa digunakan untuk beribadah. Pun demikian, kalau Bapak Ibu misalnya pernah mampir, kami terus bekerja. Karena kami tahu bekerja di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak semua menuai di hari ini, tapi pasti menuai di akan datang hari esok. Mungkin ada yang menabur tidak menuai di hidup ini. Saya percayalah, taburan di ladang Tuhan akan mereka tuai di rumah abadi. Kami tim terus bekerja, karena ketika waktunya sudah tiba, kalau Tuhan kasih perkenanan, kami boleh kesempatan memimpin ibadah kembali di Gereja THC, maka paling tidak fasilitasnya sudah lebih mumpuni, sehingga orang-orang kalau datang ikut ibadah, dan setelah ibadah Pastor Andy berkesempatan mendoakan orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, mereka boleh melihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang semuanya adalah gratis. Gratis itu bukan berarti murahan loh. Gratis karena ada yang membayarin, ya. Dan pengampunan yang engkau terima, keselamatan engkau terima hari ini dalam Yesus, gratis. Bukan berarti murahan loh, jangan remehin. Gratis itu dari Tuhan Yesus, keselamatan itu justru karena terlalu mahal, kita nggak bisa membayar dengan apapun juga yang kita punya. Dia berikan cuma-cuma karena dia sudah membayarnya. Ketika ada pergumulan, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu mencari, kata firman Tuhan, dukun-dukun perempuan. Juga tidak perlu kita berpegang atau mengandalkan
atau berharap kepada ajimat-ajimat. Hal-hal itu ditentang oleh Tuhan. Sebagai umat ciptaan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan hidup, dan kita dijanjikan akan hidup selama-lamanya. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Diberkatilah pelayan Bapak Ibu sekalian hari ini. Diberkatilah semua ibadah gereja-gereja dimanapun dilaksanakan. Ketika Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus dipuji, diagungkan, di sana hadirat Tuhan pasti mengalir. Dan semua hamba Tuhan yang berkhotbah menyampaikan Bible firman Tuhan, mereka akan melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah, mohon tolong semua gereja dimanapun mengadakan kebaktian, penuh dengan jiwa-jiwa. Tidak satu pun dalam Tuhan kursi-kursi yang kosong, bahkan tidak muat. Jiwa-jiwa datang. Zaman ini jiwa-jiwa haus dan lapar datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonanku kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua pemirsa sekalian di hari Minggu ini boleh mendapatkan berkat, bahwa apapun terjadi, kita hindari atau tidak perlu datang mencari dukun-dukun perempuan, tetapi kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mendengarkan doa-doamu dan Dia menjawab kita. Mungkin rasanya terlambat bagi kita, tapi tidak terlambat bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah baik, Dia tetap akan mendengarkan doa-doa kita. Sekalipun kita merasa waktunya terlambat, tapi Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Sola fide, Immanuel. Diberkati semua, katakan amin. Diberkati kesehatan, katakan amin. Diberkati hidupnya, katakan amin. Diberkati rohani, katakan amin. Diberkati, katakan amin. Amin, amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Asik. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Hidup kami dilawat oleh-Mu pagi ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita kan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan Yesus jadikan semua indah pada waktunya. Cayo! Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.